Baik, selanjutnya kita membahas tentang application support. Application support dimulai sudah sistem memasuki fase go live dan mulai digunakan oleh user atau perusahaan di lingkungan produksi. Sukses dalam implementasi ERP tergantung dari seberapa efektif sistem tersebut digunakan dan bisa mencapai business benefit. Go live adalah bagian dari milestone project yang menandakan bahwa project sudah selesai. Namun bukan berarti ERP journey selesai juga. Karena akan ada senantiasa requirement baru, sehingga membutuhkan konfigurasi baru dalam sistem. Kemudian, sistem juga perlu untuk melakukan upgrade ya secara rutin. Dan kemudian juga ada pegawai-pegawai baru yang perlu dilatih untuk menggunakan sistem atau perlu ada refresh ya untuk pegawai-pegawai yang lama. Dan juga ada kebutuhan-kebutuhan yang lain untuk support. Secara umum support cycle itu terbagi ke dalam 5 ya. Pertama support planning, yang kedua transition, ketiga hypercare, keempat steady state, yang kelima upgrade. Nah, berikut ini adalah gambaran dari setiap tahapan dalam support cycle tadi. Yang pertama support planning. Ya, perencanaan bagaimana support itu akan dilakukan dan sudah direncanakan sejak awal proyek. Ya. Nah, ketika transition dimulai, maka knowledge transfer mulai dilakukan kepada new team ya, kepada tim baru yang akan melakukan support. Setelah itu masuk fase go live ya. Di sini transition continue, ada transisi dari knowledge, dokumentasi dan teknologi, kemudian tim baru mulai secara bertahap mengelola sistem ya. Karena konsultan sudah mulai meninggalkan perusahaan karena proyek sudah selesai ya. Kemudian core team member juga sudah mulai dikembalikan kepada fungsinya masing-masing, atau core team member kemudian berubah fungsi menjadi tim support juga. Kemudian ada open issue ya yang harus diselesaikan. Ketika fase go live ada beberapa open issue yang belum selesai ya, sehingga di fase transisi harus diselesaikan. Kemudian masuk fase hypercare ya, jadi ketika awal penggunaan ERP itu seperti bayi yang baru lahir yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan perawatan lebih ya. Karena di sini muncul banyak masalah ya, bisa jadi ya, karena pegawai juga belum menggunakan sistem ya, infrastruktur juga belum berjalan dengan baik ya. Nah, sehingga perlu perhatian lebih dari tim support ya. Nah, di sini ada dibuat support desk ya untuk membantu support di fase ini. Selanjutnya, ketika fase hypercare sudah dilewati, artinya perusahaan sudah biasa menggunakan sistem ERP ya, kemudian secara infrastruktur juga sudah mulai stabil, maka memasuki fase steady ya, steady state supportnya. Di sini memang tidak seintensif di fase transisi ya, tapi secara reguler ya support terus dilakukan. Misalnya melakukan monitoring sistem ya, kemudian juga end user support karena biasanya tetap ada ya masalah-masalah, misalnya lupa password atau nggak bisa login ya, atau misalnya sistem menjadi down ya, nggak perlu disupport dan dimonitoring ya. Di sini juga ada SLA monitoring service level agreement. Nah, steady state ini terus berlangsung ya sampai perusahaan itu merencanakan untuk upgrade ya. Upgrade ini ada dua, ada technical upgrade ya, atau ada functional upgrade ya. Jadi upgrade ini adalah project ERP kembali ya. Jadi mulai dari project preparation ya, kemudian blueprint ya, realization ya, final preparation, kemudian sampai go live. Nah, sehingga karena ini merupakan proses upgrade ya, ketika sudah upgrade biasanya memasuki fase hypercare kembali ya, hypercare kembali. Sudah itu steady state ya. Perusahaan sudah terbiasa menggunakan versi upgrade dari sistemnya. Nah, siklus ini terus berlangsung selama perusahaan menggunakan sistem ERP. Baik, berikutnya kita lihat aktivitas apa saja yang dilakukan untuk support application ini. Jadi di sini ada beberapa hal ya yang dikerjakan ya untuk support application, mulai dari regular system administration and technical infrastructure management ya, jadi administrasi sistem secara rutin dan juga manajemen infrastruktur secara teknik ya, seperti misalnya administrasi database harian gitu kan ya.
kemudian mengelola infrastruktur dan seterusnya. Kemudian ada change management ya. Ini misalnya applying regular patch kalau misalnya ada patch yang harus diinstal kepada sistem. Kemudian organizational access management and user application support ya. Kemudian knowledge management ya. Jadi secara bertahap dan terus-menerus melakukan training ya. Kemudian mengevaluasi seberapa efektif proses training itu, seberapa efektif user itu menggunakan sistem ERP ya. Kemudian juga continuous improvement and ongoing KPI manajemennya, terus memonitor ya pencapaian dari key performance indikator ya, sehingga ada perbaikan yang terus-menerus. KPI ini digunakan untuk mengukur seberapa besar benefit sistem ERP terhadap bisnis ya. Baik, berikutnya ERP software change management ya. Jadi change management atau perubahan software ERP ini ya terjadi karena misalnya di sini software vendor memiliki new patch ya, ada bug di situ yang perlu diperbaiki ya, atau misalnya ada penambahan security misalnya ya, atau ada new business requirement ya, seperti misalnya butuh reporting baru misalnya ya, atau ada perubahan atau ada tambahan pabrik baru misalnya ya, atau struktur organisasi baru ya, ada new business requirement atau bagian dari continuous improvement initiative ya, karena proses perbaikan itu harus berlangsung terus-menerus ya. Nah, ini ERP software change cycle-nya ya. Dari change cycle itu dari development improvement, test improvement, production improvement, change go live. Jadi di sistem ERP itu ada 3 landscape ya. Jadi ada development, ada testing atau quality assurance, kemudian yang ketiga ada production ya. Nah, jadi biasanya proses perubahan ya di sini dilakukannya ya, perubahan kemudian update dilakukan di sini. Kemudian dilakukan di test ya, di lingkungan di server testing atau di server QA ya, yang dilakukan pengujian. Kalau sudah sesuai ya, baru diaplikasikan di lingkungan production ya. Lingkungan production ini digunakan oleh end user ya. Nah, kemudian go live seperti itu. Nah, setiap tahap ini membutuhkan approval ya. Nah, jadi setiap perubahan itu tidak langsung di production ya. Dilakukan di development dulu ya. Di development, ketika ada perubahan ya, ada konfigurasi baru itu, kemudian dilakukan pengujian di server QA ya. Kemudian sudah selesai ya, baru masuk di production, dan ini baru digunakan oleh user. Baik, ya, ini continuous improvement dan ongoing KPI management. Tadi proses perbaikan harus berlangsung terus-menerus ya. Continuous improvement ini adalah bagian paling penting dari dukungan aplikasi yang efektif. Sejumlah isu ya akan ada terus ya sepanjang tahun, sehingga perlu isu-isu tadi itu perlu diperbaiki ya, perlu diperbaiki dalam proses perbaikan yang terus-menerus, sehingga proses bisnis perusahaan dan juga benefit yang diperoleh perusahaan dari implementasi ERP ini pun bisa terrealisasi. KPI ini perlu diukur secara rutin ya. Kemudian dibandingkan dengan target. Ya. Apabila misalnya capaian KPI ini sesuai dengan target, maka perlu ada perbaikan. Kalau sesuai dengan target, maka ditingkatkan lagi ya, sehingga terus ada perbaikan proses bisnis ya.